Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Amin, NPM 18124539. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah membaca teks bahasa Arab. Adapun tugas saya yaitu membaca dan menjelaskan Qiraatul Rasyidah juz 3 yang bertemakan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pada halaman 242 sampai 244. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma mata Imamul Haramaini kharaja Al-Ghazali ila al-ma'askari qasidan al-wazira nizam al-maliki idh kana majlisuhu majma'a ahli al-ilmi فنظر الأئمة والعلماء في مجلسه وقهر الخصوم وظهر كلامه عليهم واعترفوا بفضله وتلقاه الصاحب بالتعظيم والتبجيل وولاه تدريس مدرسته ببغداد وأمره بالتوجه إليها فقدم بغداد في سنة 484 ودرس بالنظامية وأعجب الخلق حسن كلامه وكمال فضله وفصاحة لسانه ونقطه الدقيقة وإشارته اللطيفة وأحبوه. Pada paragraf yang pertama ini dijelaskan bahwa ketika meninggal Imam Haramain, Imam Ghazali meninggalkan markas atau base camp mengacu pada menteri tata kerajaan karena dewannya adalah dewan orang-orang yang berilmu, maka menjadi sama imam dan ulama pada kedudukannya. Selain itu, beliau juga menaklukkan lawan dan jelas perkataannya atas mereka dan mengakui akan kelebihannya dan bertemunya teman dengan kebesaran dan kemuliaan. Imam Ghazali kemudian bersekolah di Baghdad dan memerintahkan untuk pergi ke sana. Jadi dia datang ke Baghdad pada tahun 484 dan belajar di sana dengan sungguh-sungguh dan teratur, dan dia mengagumi akan tutur kata orang-orang di sana dan kesempurnaan kebaikannya, kefasihan lidahnya dan sikap baiknya, dan mereka pun mencintainya. Wa aqama 'ala tadrisil ilmi wa nashrihi bit ta'limi wal fatya wat tasnifi muddatan عظيم الجاه زائد الحشمة عالي الرتبة مسموع الكلمة مشهور الاسم وعلت حشمته ودرجته في بغداد حتى كانت تغلب حشمة الأكابر والأمراء ودار الخلافة. Pada paragraf kedua ini dijelaskan bahwa didasarkan pada pengajaran dan penyebaran pengetahuan, yaitu ada beberapa, yaitu melalui pendidikan, fatwa dan klasifikasi untuk jangka waktu tertentu. Ada juga yang gengsinya besar, ditambah ada yang kesopanan, pangkat yang tinggi, kalimat tutur kata yang didengar, nama yang terkenal dan kesopanan, dan gelarnya meningkat di Baghdad sampai kesopanan para tetuha, pangeran dan khalifah. Summa tabarramat nafsuhu mimma kana fihi minal jahi wa kathratit الطلبة والاقتدار على العلوم وتدريسها واعتراه شق في العلوم وظهر له أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى والإقبال على الله تعالى وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال وفكر في نفسه فإذا هو مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة وتفكر في نيته فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى فتيقن أنه على خطر ولم يزل يفكر في مفارقة بغداد وترك التدريس قريبا من 6 أشهر حتى غلب ذلك عليه واعتقل لسانه عن التدريس وأورث ذلك حزنا في القلب بطل معه قوة الحظم
وتعدى إلى ضعف القوي حتى يئس منه الأطباء وأشاروا عليه بالترويح وخف عليه الإعراض عن الجاه والمال ففارق بغداد وفرق ما كان معه من المال ولم يدخر إلا قدر القفاف وحج البيت الحرام ثم دخل الشام وأقام به قريبا من سنتين لا شغل له إلا بالعزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالا بتزكية النفس وتحزيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى. Pada paragraf yang selanjutnya dijelaskan bahwa dia berubah dari apa yang dalam dirinya dari gengsi tersebut, jumlah siswa yang banyak dan penguasaan ilmu dan mengajar mereka, dan dia menjadi curiga terhadap pengetahuan yang di sana dan menjadi jelas baginya bahwa tidak ada perbedaan dalam kebahagiaan akhirat. Caranya kebahagiaan di akhirat yaitu dengan cara bertakwa dan lenyapnya nafsu dan keinginan yang besar untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan kekayaan, dan dia berpikir dalam hati jika dia menuju ilmu yang tidak penting atau berguna di jalan akhirat, dan Anda memikirkan niatnya jika tidak murni demi Tuhan yang Maha Esa, maka dia yakin itu dalam bahaya. Nah, jadi Imam Ghazali berpikir apabila dia hanya menuntut ilmu untuk sekedar memikirkan dunia seperti kekayaan atau pangkat dan lain sebagainya, maka itu tidak berguna di akhirat. Akan tetapi jika dia menuntut ilmu murni karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, maka dia yakin itu akan menjadi bakalnya di akhirat. Dan dia masih memikirkan tentang paradoks Baghdad dan meninggalkan mengajar hampir 6 bulan sampai dia dikuasai oleh itu, dan lidahnya ditangkap dari mengajar, dan itu diwarisi oleh kesedihan di hati yang dengannya kekuatan pencernaan menjadi tidak valid dan menyeberang ke kelemahan kekuatan sampai para dokter menyerah padanya dan mereka merujuknya untuk bersantai. Nah, jadi Imam Ghazali ini ke kota Baghdad itu awalnya berpikir apakah menuntut ilmu atau mengajar di sana niatnya karena Allah atau niatnya karena hal-hal dunia. Selanjutnya, ثم توجه إلى بيت المقدس فجاور به مدة ثم عاد إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع وصنف التصانيف المشهورة التي لم يسبق إليها مثل إحياء علوم الدين وصدف دخوله يوم المدرسة الأمينية فوجد المدرس يقول قال الغزالي وهو يدرس من كلامه فخشي الغزالي على نفسه العجب ففارق دمشق وأخذ يجول في البلاد فدخل منها إلى مصر وتوجه منها إلى الإسكندرية فأقام بها مدة واستمر يجول في البلدان ويزور المشاهد ويروض نفسه ويجاهدها واستفاد من صحبة الشيخ أبي علي الفرميدي وانكشفت عليه علوم وحكم وعلت مداركه وعاد إلى الوطن وآثار العزلة. Pada paragraf selanjutnya yaitu jelaskan bahwa kemudian Imam Ghazali ini pergi ke Baitul Maqdis berdekatan dengannya, kemudian kembali ke Damaskus dan berlindung dari barat masjid dan mengklasifikasikannya, dan dia belajar dari kata-katanya orang penduduk sana yang terkenal dengan baik tutur katanya. Dia masuk dari sana ke Mesir dan pergi dari sana ke Iskandaria. Jadi dia tinggal di sana selama beberapa hari dan terus berkeliling negara mengunjungi tempat kejadian dan menjinakkan
dan dia dapat manfaat dari sana, dan pengetahuan dan penilaian diturunkan kepadanya, dan persepsinya meningkat. Dia kembali ke tanah air dan mengabdikan diri di negerinya. Nah, jadi Imam Ghazali ini setelah kematian Imam Haramain, beliau pergi merantau untuk menuntut ilmu, dan beliau menuntut ilmu melalui beberapa rintangan dua, dan pada akhirnya beliau menuntut ilmu tulus dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan hal-hal yang duniawi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.